Pemirsa, muktamar Partai Kebangkitan Bangsa hari ini resmi dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam muktamar kali ini sejumlah agenda dibahas, di antaranya pemilihan Sekretaris Jenderal PKB yang baru dan pembagian kursi menteri. Selain dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dari koalisi Jokowi JK. Dalam sambutannya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berterima kasih kepada seluruh kiai dan kader PKB yang mampu meningkatkan suara di dalam Pileg 2014. Selain pembukaan muktamar, rencananya acara ini juga akan diisi dengan pembekalan kader oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Ya pemirsa, selain sebagai evaluasi hasil pemilu legislatif 2014, muktamar PKB kali ini juga menentukan langkah politik antara PKB dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita akan bergabung dengan reporter TV One, Mina Apratima. Mina, sempat disampaikan di beberapa kabar sebelumnya, di program kami sebelumnya, bahwa muktamar juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Apa saja agenda hingga petang hari ini? Baik, Juan, Elvira, dan pemirsa, tadi sebelum saat ini sedang jeda dan persiapan sholat maghrib serta makan malam, sebelum ini sudah ada penyampaian materi dari Yusuf Kala. Ini terkait dengan bagaimana sebuah bangsa bisa mandiri, tidak hanya dalam cara fikir, tetapi juga dalam membangun ekonomi secara keseluruhan dan juga pembangunan sosial. JK mengatakan salah satu peran PKB di sini paling penting adalah dalam menangkal pemikiran-pemikiran radikal yang kemudian berpotensi untuk merusak bangsa ini. Salah satunya dapat dilakukan PKB dengan memberikan edukasi kepada kadernya untuk kemudian ini mengedepankan pembauran dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi. Selain itu kami juga mendapatkan informasi pemirsa bahwa saat ini memang nanti setelah jeda ini akan ada pemaparan materi oleh Jokowi atau Presiden terpilih kita Joko Widodo. Ini terkait dengan rancang bangun Indonesia untuk periode 2014 hingga 2019. Saat ini Jokowi dikabarkan sudah ada di ruang VIP dan memang baru akan keluar nanti sekitar pukul 6:30 hingga pukul 7 malam untuk kemudian membawakan materi sekitar 1 jam. Sementara itu ada beberapa poin menarik lain ketika kami mencoba bertanya secara langsung kepada Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Caimin, seperti apa langkah politik ke depan, karena sedari awal muktamar ini dibuka hingga saat ini Caimin selalu mendengungkan bagaimana strategi pemenangan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa ini di tahun 2019 mendatang. Secara garis besar ia mengungkapkan bahwa memang target berikutnya adalah bagaimana PKB ini dapat mendulang suara yang cukup banyak di Pileg atau pemilihan legislatif dan juga pemilihan Pilpres di tahun 2019 yang untuk pertama kalinya ini akan dilakukan secara serentak. Dan bertepatan dengan itu Caimin juga mengatakan bahwa nanti ke depannya segmentasi dari pemilih perempuan dan juga segmentasi anak muda ini menjadi tujuan utama bagi PKB untuk mendulang suara. Dan hari ini pemirsa, ini juga bertepatan dengan momentum adanya Munas yang ketiga oleh PPKB atau Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa. Ini merupakan salah satu sayap organisasi politik dari PKB untuk mendulang dan juga meningkatkan kualitas serta kuantitas perempuan yang berkecimpung di dalam dunia politik. Selain itu ada juga satu lagi deklarasi dari barisan anak muda dari PKB, yaitu Barak, dan ini merupakan barisan penggerak bangsa. Tadi deklarasi juga dilakukan dengan dihadiri oleh Muhaimin Iskandar, dan Muhaimin juga mengatakan dari dua hal ini, yaitu adanya segmentasi perempuan dan segmentasi anak muda, diharapkan PKB juga akan lebih baik untuk mendulang kesuksesan di depannya. Dan sementara itu hal lain yang juga Caimin sampaikan pemirsa adalah mengenai adanya isu apakah memang Kementerian Agama yang selama ini dipegang ataupun ditampung kepemimpinannya oleh kaum dari Nahdliyin akan kembali ke NU dan juga khususnya ke PKB. Dengan diplomatis Caimin menjawab bahwa memang ada indikasi ke arah sana bahwa Kementerian Agama nantinya akan dipegang kepemimpinannya oleh kaum dari Nahdliyin, tetapi hingga saat ini ia masih belum mau bicara banyak karena masih menghargai keputusan Jokowi dan juga masih menunggu seperti apa dialog politik yang nanti akan dilakukan oleh berbagai pihak hingga di bulan September mendatang. Baik, demikian Mina, Elvira. Salah satu agenda dibahas adalah mengenai struktur Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik. Pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa nama Caimin disebut-sebut sebagai calon tunggal yang akan maju lagi sebagai Ketua Umum PKB. Tapi ada beberapa nama yang masuk dalam bursa Sekjen PKB. Bagaimana perkembangannya sejauh ini?
hingga saat ini ketika kami mencoba berbincang dan bertanya kepada DPW, DPC lain dan juga Wasekjen lain, tidak ada nama lain yang berkembang selain nama Muhaimin Iskandar, meski sebelumnya sempat ada nama-nama lain, tetapi ini langsung menghilang, diibaratkan menghilang begitu, karena memang sejauh ini masih nama Muhaimin Iskandar, dan juga ini dikarenakan masih sangat banyak sekali prestasi Muhaimin Iskandar yang selama ini digadang-gadang di muktamar ini sebagai satu pencapaian yang terbesar dalam sejarah Partai Kebangkitan Bangsa. Berbeda ketika membicarakan calon sekjen yang justru ada beberapa nama yang mencuat, ini adalah justru dalam tanda kutip bisa dikatakan persaingan untuk merebut posisi sekretaris jenderal yang ada di PKB. Memang ada beberapa nama, diantaranya adalah kader-kader muda dan juga berpotensial dari PKB, yaitu Imam Nahrawi, kemudian ada Kiri, dan juga ada nama Abdul Qadir Karding. Demikian Elvira. Ya baik, Mina Pratima melaporkan langsung dari arena Muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda.